Selamat malam dan selamat datang kembali di Gotik Channel. Malam hari ini, gua akan menceritakan sebuah pengalaman mistis yang pernah dialami oleh seseorang yang pernah bekerja menjadi sopir pengantar jenazah. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini bermula ketika Heru mendapat panggilan kerja dari salah satu rumah sakit di Bekasi. Setelah lama menunggu, akhirnya ia mendapatkan pekerjaan yang ia nantikan. Karena menurutnya menjadi sopir ambulans adalah pekerjaan yang mulia. Selain mendapatkan upah untuk kebutuhan sehari-hari, ia juga merasa senang karena bisa membantu keluarga yang sedang berduka ataupun terkena musibah. Hari itu, sekitar jam 11 siang, Heru mendapat tugas pertamanya untuk mengantarkan seorang jenazah ke daerah Jawa Tengah. Menurut kabar yang beredar, jenazah itu merupakan korban dari sebuah tragedi kecelakaan. Sebelum berangkat, Heru menyempatkan diri untuk mengecek kendaraan yang akan ia bawa. Setelah semua dirasa aman, akhirnya ia pun masuk ke dalam mobil, yang mana di dalamnya sudah ada jenazah yang akan diantarkan olehnya. Saat baru saja duduk di dalam mobil ambulans, tiba-tiba mobil itu sedikit bergoyang. Heru merasa seperti ada orang yang naik ke dalam mobil melalui pintu belakang. Di situ, Heru sempat berpikir, mungkin itu keluarga korban. Tapi saat ia menoleh, ternyata tidak ada siapa-siapa. Ia pun tidak berpikiran yang aneh-aneh saat itu. Setelah lumayan lama menunggu, akhirnya kedua orang tua korban naik ke dalam mobil dan mereka pun berangkat. Sesampainya di sebuah jalan tol, Heru merasa mobilnya tidak seimbang, seperti ada salah satu ban yang bocor. Karena takut membahayakan, Heru pun memutuskan untuk menepi dan mengecek ban mobilnya. Tapi ternyata semua ban mobil itu tampak normal, tidak terjadi kebocoran di sisi manapun. Akhirnya ia pun kembali melanjutkan perjalanan tanpa mengalami kendala apapun. Sekitar pukul 7 malam, mereka pun sampai di kota tujuan. Saat menuju ke rumah keluarga korban, di sana Heru melewati jalan yang cukup sepi dan sangat minim penerangan. Di sisi kanan dan kirinya hanya terlihat pohon-pohon yang cukup rindang. Kontur jalannya juga naik turun, seperti jalan yang ada di perbukitan. Dan ada beberapa bagian yang berlubang. Setelah berjalan selama kurang lebih 1 jam, akhirnya mereka pun sampai di kediaman almarhum. Sesampainya di sana, Heru berniat untuk langsung pulang agar tidak kemalaman di jalan. Tapi keluarga korban terus memaksa agar ia menginap di sana sampai besok pagi. Karena merasa tidak enak, akhirnya Heru pun memilih untuk beristirahat sebentar di sana. Ia pun diantar ke lantai 2 oleh salah satu kerabat korban. Saat ia sedang beristirahat, tiba-tiba dari salah satu pintu kamar yang sedikit terbuka, Heru melihat ada sekelebat bayangan putih yang melintas. Karena kaget, ia pun mencoba mendekat dan melihat ke kamar itu. Saat ia melihat ke sana, dalam suasana temaram, Heru melihat ada sosok laki-laki yang tengah duduk menghadap ke arahnya. Wajah laki-laki itu terlihat sangat sedih. Di situ Heru berpikir kalau itu adalah kakak dari almarhum yang sedang bersedih. Karena merasa tidak enak, akhirnya Heru kembali ke tempat tadi dan ia pun kembali merebahkan tubuhnya. Setelah beberapa menit beristirahat, Heru kemudian turun
ia berniat untuk berpamitan kepada keluarga korban. Tapi saat dia turun dari tangga, dia melihat ada foto-foto keluarga korban yang dipajang di dinding, di mana di salah satu foto yang ada di sana tertulis nama dari almarhum. Dan yang membuat Heru syok adalah wajah yang ada di foto itu sangat mirip dengan wajah orang yang dilihatnya di kamar tadi. Sontak, seketika Heru langsung merasa merinding dan ia pun langsung turun dengan tergesa-gesa. Saat Heru meminta izin untuk pulang, lagi-lagi keluarga korban memaksa agar Heru menginap di sana saja. Di situ, Heru berusaha menjelaskan kepada pihak keluarga korban bahwa besok dia harus kembali lagi ke rumah sakit tempat ia bekerja karena ada hal yang harus diselesaikan. Dan akhirnya, keluarga korban pun mengizinkan Heru untuk pulang. Sekitar jam 10 malam, Heru pun memulai perjalanan. Dalam perjalanan pulang, Heru merasa tidak nyaman, seperti ada yang sedang mengawasinya. Sesekali ia melirik dari kaca spion ke arah belakang untuk memastikan keadaan. Saat sudah memasuki area hutan, tiba-tiba Heru merasa dari arah belakang seperti ada yang meniup kupingnya. Ia pun kembali melirik ke arah spion. Tapi tak ada apa-apa di sana. Ia terus berjalan masuk lebih jauh ke tengah hutan. Saat ia sampai di sebuah tanjakan, tiba-tiba mobil yang ia kendarai seketika mati. Di situ, Heru terus mencoba menyalakan mobilnya, tapi mobil itu tetap tidak mau menyala. Heru merasa sangat panik saat itu, karena di sepanjang jalan yang dilaluinya, ia sama sekali tidak melihat permukiman. Bahkan, ia juga tidak bertemu dengan pengendara lain. Heru kemudian turun dari mobil dan mengecek bagian mesinnya, berharap agar mobilnya bisa cepat menyala kembali. Saat ia sedang fokus memeriksa mesin mobilnya, tiba-tiba ia mendengar seperti ada yang menggedor pintu belakang mobil tersebut. Saat itu, Heru berpikir mungkin ada sesuatu yang jatuh dari dalam mobilnya. Lantas, ia pun berjalan ke arah pintu belakang untuk memeriksa. Saat pintu belakang dibuka, di sana Heru tidak melihat benda apapun yang jatuh. Ia pun keheranan. Tapi, saat ia akan menutup pintunya kembali, tiba-tiba di bangku samping keranda mayat ada sosok wanita yang sedang duduk sambil menyisir rambutnya yang tampak berantakan. Wanita itu memakai baju putih yang sudah terlihat lusuh. Sontak, di situ Heru kaget dan dengan refleks Heru mengucap istighfar sambil membanting pintu belakang mobil itu dengan sangat keras. Ia pun mundur menjauh beberapa meter. Di saat itu juga, ia mendengar ada suara tawa yang lirih dari dalam mobil ambulans itu. Heru terus berdoa dan meminta perlindungan kepada Sang Pencipta. Selang beberapa menit berdoa, akhirnya Heru pun mencoba memberanikan diri untuk masuk ke dalam mobil itu. Karena saat itu yang ada di pikirannya, ia hanya ingin pulang. Ia tidak mau menginap di hutan tersebut. Akhirnya ia pun nekat. Dan saat ia membuka pintu pengemudi, sosok kuntilanak itu sudah tidak ada. Heru mencoba menyalakan mesinnya kembali. Tapi anehnya mobil itu tiba-tiba mau menyala. Ia pun langsung melanjutkan perjalanannya kembali. Selang beberapa jam berjalan, sampailah ia di sebuah jembatan. Di situ Heru merasa bingung karena sebelumnya ia merasa tidak pernah melewati jembatan sama sekali. Di situ Heru pun berhenti dan sempat berpikir untuk memutar arah. Tapi di sisi lain ia ragu karena jalan yang dilaluinya sudah cukup jauh. Akhirnya Heru berniat untuk melihat maps di HP-nya. Tapi saat itu tidak ada sinyal. Akhirnya ia pun nekat untuk terus melanjutkan perjalanan. Saat ia akan menginjak pedal gas,
Tiba-tiba di hadapannya muncul sesosok pocong yang tengah terbaring di jalan itu. Sosok pocong itu menatap ke arah Heru dengan muka yang hancur dan matanya merah menyala. Sontak, Heru langsung beristighfar dan menutupi wajahnya dengan tangan. Selang beberapa menit, ia pun membuka matanya kembali dan sosok itu sudah tidak ada. Akhirnya, ia pun cepat-cepat berjalan meninggalkan jembatan itu. Saat sudah cukup jauh berjalan, tiba-tiba dari arah belakang, Heru mendengar ada suara hembusan nafas yang cukup jelas. Dengan refleks, Heru pun melirik ke arah spion. Dan di sana, ia melihat sosok pocong yang tadi dilihatnya kini berada tepat di belakangnya. Di situ, tubuh Heru bergetar hebat. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha untuk tetap tenang dan fokus agar mobil yang dikendarainya tidak kehilangan keseimbangan. Setelah beberapa meter berjalan, ia pun memberhentikan mobilnya dan melihat ke arah spion itu lagi. Tapi untungnya sosok itu sudah tidak ada. Heru kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Hingga akhirnya samar-samar ia mendengar kumandang suara azan subuh yang terdengar semakin mendekat. Dan benar saja, akhirnya ia pun menemukan permukiman warga. Di situ Heru berhenti di sebuah musola untuk melaksanakan sholat subuh agar pikirannya merasa lebih tenang. Setelah selesai, Heru kemudian bertanya arah jalan menuju kota kepada warga sekitar. Setelah diberitahu, ia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, ia pun selamat sampai kembali ke Bekasi tanpa ada kendala apapun. Pengalaman itu cukup membuat Heru kapok, dan sejak saat itu Heru memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya.